kapan ada nomor apa juga biasa kayak dicari itu no jangan mepet gini ya ini me nyoba deh cek deh enggak oke enggak akan diiki kayak aku loh karena sih kan udah aku sama leru lah ruang lu cinta duluan kamu kan aku pakai aku udah bisa aku Perkan bro, kan dulu kan. Mau nih seruang ke atas pakai lagi sana. Tak cukup tiga apa? Coba lagi nih. Sike waduh yo Jadi gitu loh, udah cari gitu pak. ya aku sangarmu wis bebas awak begini wis. Os, rewel. Kasih tau daripada apa itu. Udah begini bisa. Kena. Kena. Tadi mana? Sama itu. Gila lagi. Iya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bikers. Waalaikumsalam. Oke, orasi malam ini obrolan asik bersama bikers. Bersama teman-teman YR15CI Pasuruan. Kita bareng sama gerombolan serigala ini ya. Iya, serigala gunung. Serigala gunung. Jadi jauh-jauh dari Pandaan, home base-nya mereka datang ke sini untuk lebih menggali tentang komunitas-komunitasnya mereka YR15CI Pasuruan. Jadi mungkin kita kenalan dulu ya sama teman-teman dari R15 Pasuruan yang sudah hadir di sini. Dan tidak lupa orasi malam ini masih bersama saya Bayu ya di IG Bull Riders Pasuruan dan ada dua orang riders dari R15 CI Pasuruan. Boleh kenalan dulu Mas, siapa namanya ini bro-bro yang ganteng-ganteng ini? Cie. Ya, salam kenal, nama saya Dani. Saya sebagai sekretaris di klub R15 Pasuruan. Selamat malam, assalamualaikum, salam kenal. Nama saya Heri, saya sebagai ketua di YR15CI Pasuruan. Nanti ada Bro Dani dan Bro Heri. Jadi kalau boleh tahu ini Mas ya, R15 ini berdiri tanggal berapa? Tanggal 23 Maret 2015. 23 Maret 2015 di Pandaan. Di mana? Berarti sudah 5 tahun lebih ya? 6 tahun ini ya? Iya, tapi dulu sih bukan CI ya, dulu masih independen Pro. Kalau untuk cerita lebih lengkapnya mungkin Bro Dani yang lebih paham cerita dari awal terbentuknya R15 di Pasuruan ini. Silakan Bro Dani. Awalnya kan dulu ikut ikut kopdarnya R15 Malang. Sebelum saya awalnya di Malang. Sebelum awalnya di Malang kan saya ikut satu kali kopdar. Nah, saya rasakan jauh juga kan ya. Malang Pandaan harus PP tiap Sabtu. Iya, malam Sabtu malam Minggu ya. Malam Minggu terus kan jalannya ya begitu kan. Kadang rawan, kadang enggak. Akhirnya saya iseng buka Facebook, ada yang posting foto di tol Pandaan, depan tol Pandaan. Kan dulu belum jadi. Masih proses. Nah, itu namanya Ali. Saya ajak tanpa basa-basi, saya ajak, dia mau. Kemudian kebetulan di tempat kerjanya itu ada yang pakai R15 juga. Ada tetangganya, lah itu akhirnya kumpul.
terus bikin grup di WA dulu, terus kita kopdar. Waktu itu terkumpul 8 sama saya. Kopdar pertama itu. Kopdar pertama Sabtu itu di 8 orang. ya di apa namanya, depan rumah makan Cianjur Oh iya. waktu itu. Nah sebelum kan kita di situ ada All Biker Pandaan yang megang wilayah itu. Nah saya kan izin ke teman saya waktu itu ikut di klub CB 150 Streetfire. Tempat ini gak ditempati kopdar ya sama klub lain. Udah akhirnya saya masuk situ, saya tempati kopdar, terus ya nambah-nambah sampai waktu masih independen itu 11 member. 11 member. 11 Itu member. Bertahan berapa lama independen? Gak Sebelum lama. jadi CI. Sekitar 6 bulan kalau salah itu. 6 bulan. Sebelumnya itu disewani sama R15 Surabaya. CI Surabaya. Disewani itu waktu bulan Ramadan. Yang kondisikan 5 orang, yang datang dari Surabaya itu 30. 30 motor. Plus boncengernya paling ya 40-an lebih. Malah lebih banyak yang dari Surabaya. Surabaya. Terus akhirnya disewani lagi sama CI Malang sama Surabaya gabung itu. Nah, tempatnya di alun-alun Bangil. Nah, itu langsung memutuskan untuk masuk ke CI. Oh, Itu. oke. Berarti setelah Surabaya sowan ke sini lalu Malang. R15 Malang, CI yang Malang ke sini juga. Setelah itu baru masuk ke CI. Masuk ke CI. Awalnya dulu namanya apa? Pandaan R15 Owner. Pandaan R15 Owner. Oh, akhirnya jadi R15 CI Pandaan. Pandaan. Pandaan dulu. Awal Pandaan. Pandaan kemudian Pasuruan ada R15 lagi di kota yang pasti itu. Akhirnya kita memutuskan untuk ganti Pasuruan. Tuh. Berarti awal terbentuknya setelah gabung ke CI adalah YR15 CI Pandaan. Pandaannya tetap. Akhirnya dirubah ke Pasuruan. Ya, kalau kan Pandaan kan gak enak ya, soalnya member kita juga ada dari Beji, ada dari Bangil. Akhirnya kita lebih mengglobal aja Pasuruan. Pasuruan. Gitu. Kalau membernya sekarang jumlahnya berapa? 30 kurang Membernya 30 by data. By data yang aktif. By kopdar paling banyak itu kemarin 15 biji. 15 biji Jadi paling banyak. ada dua macam ya. Iya, ada. Yang satu by data sama yang satunya by kopdar. Ini masih ada lagi by turwis, by Nah, itu. turjit, Makanya. by apa lagi ini? Makanya dari dulu kalau ditanya sama orang membernya berapa? 5 50, kadang 5 dan 10. Kan kita bingung. Kalau kita jawab 30, kalau ada yang misal apa namanya mampir kok gak sampai 30 itu ya. Ya akhirnya kita kasih embel-embel by data itu. Dari datanya 30, realnya ya itu tadi mentok 15. 15, tapi 15 orang atau 15 motor ini di Pasuruan itu sudah masuk hitungan sebagai komunitas yang banyak membernya, karena masih banyak komunitas-komunitas motor itu yang kalaupun kopdar itu masih di bawah 15 itu masih banyak, sedangkan untuk peminatnya R15 juga kan tidak seperti motor-motor metik atau motor-motor bebek seperti itu kan. Jadi kalau saya rasa sih hitungan antara 15 sampai 20 orang per agenda acara itu sudah sangat bagus. Bagus sekali. Sangat bagus. Bagus sekali ya. Soalnya gini kan mungkin ya, kalau beli misal pakai motor 15 itu pandangan orang mesti kan capek ya. Soalnya dia motor sport firing kali ya. Itu kan waktu itu mungkin belum hype, tapi sekarang kan sudah hype. Ya. Kan ada CBR, mungkin yang CBR 80-an, ada yang GSX sekarang, macam-macam lah. Itu kan mulai rame akhirnya kan sekarang. Kalau dulu-dulu kan masih sepi. Ya betul. Gitu. Nah kita kan cari membernya juga
waktu awal itu sistemnya sistem begal. Sistem begal. Begal. Itu gimana sistem begal? Kalau misal kita ya sekarang begal itu. Kalau kita kan ada motor yang pakai 15 di jalan. Ya kita tanyai, kita tawari, Mas mau masuk ikut klub kita 15 gini. Kalau kalian kalau penasaran bisa cek sosmed kita. Nah terus kalau waktu itu yang paling konyol itu di parkiran. Saya sendiri waktu itu di parkiran Taman Dahyu itu ada yang pakai 15 parkir. Saya tulisi pakai kertas, Mas mau gabung nggak? Jadi pakai kertas biasa. Iya serius loh. Mas kayak kita mau ngasih surat cinta gitu ya. Mas mau gabung nggak? Ya? Iya. Baik. Apa ini? Admin cantik gitu. 15 cantik. 15 cantik. Oke. Dari 5 tahun hampir 6 tahun ini kegiatan apa saja yang rutin dilakukan oleh teman-teman R15? Banyak sih kegiatan dari buka bersama, terus apa lagi? Charity. Sosial Dulu sih sering pernah bangun rumah orang barang enggak? Dulu pernah. Ada rumah lah istilahnya. Ada rumah itu dulu pernah. Itu program dari mana? Itu kerjasama sama anak itu apa namanya fotografer Wandaan. Oh. Nah itu diajak ya kenapa tidak kan ya? Iya. Kegiatan positif kan. Terus kebaikan ya. Dulu pernah juga sih kasih tanda jalan-jalan berlubang dulu juga pernah. Oh, jadi jalan-jalan berlubang itu dikasih tanda gimana? Di pilok, pakai pilok. Pakai pilok yang lubangnya itu. Oke. Tapi yang sering sih pas bulan Ramadan pasti kita buka bersama sama anak yatim itu pasti itu harus wajib Itu setiap tahun. Harus diwajibkan. Harus ada ya. Dan harus ada. Lalu untuk Torwis, Torjip itu tetap ada atau kalau rutin atau bagaimana? Kalau selama pandemi nggak pernah sama sekali. Kalau dulu sih hampir 3 bulan sekali. 3 Rutin bulan ya? rutin, Karena 3 bulan pandemi sekali. ini ya? Nah, karena pandemi ini semua kegiatan tertutup. Ya, memang sangat mengganggu. Sangat mengganggu. Benar, sangat mengganggu sekali. Bahkan agenda terdekat kita kemarin kan mau family gathering. Bulan Juni kalau nggak Maret itu. Iya. Akhirnya kan karena pandemi juga dibatalkan. Ya, betul. Itu sudah prepare ya. Kita juga sudah koordinasi. Ternyata teman-teman dari R15 Pasuruan ini masih belum dapat izin untuk di venue-nya. Jadi terpaksa untuk agendanya diundur. Jadi bukan tidak jadi ya diundur. Sampai waktunya tidak ditentukan. Tidak ditentukan. Bisa 2 tahun lagi. Oke, jadi Uang mukanya juga masih ada. tidak hilang dong. Aman. Aman uang mukanya. Ya ini Bro Sofi baru datang ini. Silakan Bro Sofi. Hujan badai ya Mas ya kok baru datang ini. Salam olahraga. Salam olahraga. Gak ada tentunya ini. Itu di situ diambil. Ngeset saja kamu nggak apa-apa. Iya, jangan pemalas kamu. Iya. Nah, kursinya diambil. Perlu ganti lampu. Kursinya taruh sini, kamu yang duduk di bawah. Iya. Iya, ini Bro Sofi baru datang ya. Iya. Salam bikers. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pakai jawab. Cepat dulu bro, cepat dulu. Gemeter kayaknya itu. Jaketnya kok bagus mas? Jaketnya Oh iya bagus. ini dari Mungkin bisa jadi giveaway nih jaketnya. Oh cocok. Mas Kaca ini yang anggur. Habis dipakai dikasihkan orang. Oke, untuk teman-teman R15 CIF Pasuruan ya. Hal-hal apa yang ingin dilakukan di 2021 nanti? Setelah mungkin pandeminya berkurang atau bahkan pandeminya sudah selesai, yang paling dicita-citakan oleh teman-teman R15 ini kegiatan yang seperti apa? Mungkin apa ya? Baksos mungkin. Baksos pasti. Pasti baksos. Terus itu kan kita Turwis. Selama banget kan kita Nggak gas bareng lah. bareng sama-sama. Iya. Terakhir kita gas bareng ke Bali waktu itu. Oh iya, iya. Ya, tadi jadi saya yang salut itu ya. Waktu itu Bull Riders Pasuruan 2018 ya. Ya. Itu masih 3 komunitas.
Jadi masih R15 at Pasuruan, NVL sama Pasifik. Dan itu kita ada agenda day out ke Bali. Dari Pasuruan itu berangkat 20 motor. Dan yang paling buat saya berkesan itu 15-nya itu dari R15. Tepuk tangan. Omongan tadi bener, membernya cuma 15. 15. Jadi yang tadi nyambung memang. Jadi yang kopdar 15, yang berangkat ke Bali juga 15. Dan itu pengalaman yang sangat menarik menurut saya karena waktu seumur hidup saya baru kali itu saya dibonceng naik R15 dengan bodi yang seperti ini ya. Itu dari Pasuruan ke Bali. Nah, bahkan entah itu setelah bonceng saya mungkin pulang dari Bali turun mesin atau apa saya nggak tahu. Itu motornya si Andi itu. Langsung dijual kan. Habis tak naikin langsung dijual. Kurang ajar kamu ya Andi ya. Ya, mungkin Bro Sofi ada pertanyaan ini yang baru datang langsung klimis ini rambutnya ya. Kehujanan apa habis disiram warga mas? Disiram mas. Baru mandi. Oh baru mandi. Saya kira ngebut di gang disiram sama warga gitu. Ini kan mumpung di akhir tahun ya, Desember ini lah. Apa cita-citanya dari R15 sendiri di tahun 2021 ini gimana? Mungkin komunitasnya makin berkembang atau apa gitu? Kalau kita sih kamu mulu ya langsung ya. Iya. Kamu mulu yang penting kita solid saja. Yang penting walaupun member kita cuma sedikit, yang penting solid, terus kompak. Guyup lah. Nah, kita kan komunitas, kalau bisa itu jadi keluarga. Itu nomor satu, penting itu. Kalau kita bisa jadi keluarga, sakit bareng, kita senang bareng. Itu yang belum ketemu dari dulu, itu belum ketemu sampai sekarang. Jadi masih yang sakit masih beberapa, yang lain seneng gitu. Seneng semua. Oh gitu. Tapi pas ada yang sakit, yang seneng wis kakak, lupa wis pasti. The spirit of brotherhood. Soalnya kan mungkin dari Mahmud bukan member ya, meskipun dia sudah keluar. Kalau kita ada hubungan baik dengan kita, mungkin bisa kita tetap komunikasi. Banyak contohnya banyak. Banyak kok. Yang termasuk founder kemarin karena dia terkendala sakit dan harus pulang ke Magelang. Sampai sekarang kita ya kontak-kontakan, kadang video call, mungkin kita tanya kabar gimana. Itu Tetap satu keluarga. Berarti tetap komunikasi. Kembali lagi ke sejarahnya R15 Pasuruan ya. Mungkin masih belum banyak yang ngerti dari member-membernya kalian sendiri. Berarti foundernya tadi ada 8 orang itu ya? 8 orang. 8 orang. Oh, oke. Yang masih aktif sekarang ini Sampai sekarang ada berapa orang dari 8 orang ini? ada mungkin 6. 5 masih 5. Yang masih aktif sampai sekarang. Iya 5. 5. Udah enggak mau nambah 5 aja. Udah 5 jam wis. Pilih kantong kanan apa kantong kiri? Yang kira nomor 2. Kirain nomor 2. Orang kan TV. Oke, Bro Sofi mungkin ada pertanyaan. Apa dari R15 sendiri selama ikut board rider ini ada kesan khusus nggak yang perlu disampaikan buat teman-teman yang Bikers yang lain ini selama ikut program dari Jarum atau board rider, program-program dari board rider, kesannya itu apa? Mungkin perlu disampaikan juga. Kalau dari saya sih kesannya amazing ya. Amazing. Banyak pelajaran juga, terus banyak kita banyak kenal sama klub lain, member klub dari lain. Saya sebelumnya kita ke Boreder, kita gak kenal yang itu Pasifik gimana, terus NVL itu yang mana, kita komunikasi juga jarang gitu loh. Kalau yang jarang sih hampir nggak pernah. Malah sekarang jadi satu grup ya. Satu grup kita ya malah kontak-kontakan terus, ya kadang kita bacot terserah kita waktu popsan bareng atau gimana. Ya saya udah kenal lama gitu. Jadi tambah dulurnya tambah banyak lah. Oke, mungkin bisa kasih sedikit informasi nih teman-teman R15 Pasuruan ya. Untuk hari kopdar rutin dan tempat kopdar, siapa tahu ada yang nonton dan belum gabung sama kalian-kalian ini, bisa langsung hadir ke TKP dan langsung gabung ke R15 Pasuruan. Tempat kopdar kita sih di Pandaan, di depan kecamatan. Kalau udah tahu depan kecamatan, depan Masjid Jamek ya. Kopdar kita jam 8 malam pas hari Sabtu.
pasti ada orangnya. 1-2 pasti ada. Jam berapa mulainya? Jam 20. 2 20 nol. Bener, jam 8 malam ya. Itu sampai selesai. sampai selesai. Sampai kopinya. Kalau pengen sampai pagi silakan, nggak Sampai apa-apa. pagi, silakan. Biasanya setelah kopdar itu rolling dulu atau gimana? Setelah kopdar kita rolling keliling-keliling Pandaan, habis itu kita cari kopi-kopi santai lah. Oh, oke. Ya nggak tahu kopinya mungkin bisa di Batu, di Pacet. Wah. Oh iya, saya pernah dapat bocoran dari teman-teman. Setelah kopdar rata-rata teman-teman ini mainnya jauh-jauh. Jadi ke Pacet, ke Batu juga ya kan. Bener. Bahkan sampai kota sini. Jadi mobilitasnya teman-teman R15 ini cukup tinggi. Jadi kalau mau kopdar isi bensin dulu ya kan. Cukup bensin. Cukup bensin saja. Oke. Cukup bensin sama uang 5.000 buat beli kopi. Untuk Bro Sofi mungkin ada yang ditanyakan lagi. Mungkin dari teman-teman ya yang mau ikut gabung ke R15, syaratnya apa dan menghubungi siapa gitu? Syaratnya sih mudah, cukup hubungi adminnya aja, mau gabung. Nanti kalau udah di ACC sama adminnya, pasti masuk grup. Nah, di grup nanti bukan kita gampang ya masuk grup. Oh berarti masuk R15 gampang, langsung bisa masuk grup. Kita lihat 1 bulan dia aktif atau enggak. Kalau dia enggak aktif, langsung kita keluarkan dari grup. Oh, keras ya. Bukan gitu, daripada kita japri-japrian hari Sabtu waktunya kopdar gini-gini, ya kita masukkan grup aja. Tapi kalau 1 bulan nggak aktif ya kita keluarkan lagi, percuma kan? Nah, gitu. Betul. Oh, kepedulian ke komunitasnya ini Kurang. Cuma tumpang tenar lah. Masuk. Perlu Ya. di prospek ya. prospek lagi biar makin Oh iya, pasti. rasa memiliki komunitas ini biar makin ada ya. Nah. Jadi Pasti cocok. oke. Alamat IG-nya apa ya? Mungkin IG. Nah, bisa Ah, disampaikan IG. ke teman-teman biar kalau mau gabung ke R15 bisa follow IG-nya dulu ya. Bisa menghubungi Bro Heri sama Bro Dani. IG-nya @yr15ci_pas. Oh. @yr15ci _pas. Jadi nggak kurang, nggak lebih. Ya. Harus pas. Pas. Oke, saya barusan dapat bisikan ini ya. Jangan gaib ya. Sepertinya Bro Dani ini ikut ngurusin nasional juga ya. Alhamdulillah. Jadi Pengen. Jangan kaget ya. Ini nomor 5 se-Indonesia. Disegani di R15 nomor 5. Wah, mesti mewah. Mewah. Jadi Bro Dani ini ex ketua chapter yang sekarang juga ikut mengurusi nasional. Jadi Bro Dani ini juga aktif di nasional, juga aktif di chapter sebagai penanda bahwa R15 itu eksis. Bukan begitu Bro ya? Betul. Betul kan? Oke. Mungkin bisa diceritakan ya dulu pertama gabung Bull Traders Pasuruan itu bagaimana? Nah, kebetulan kan waktu itu kita emang ada event ini keempat kalau salah. Ya benar, Iya, keempat ya. Nah itu kita cari relasi ya istilahnya. Kebetulan dari temen CB manggil waktu itu dikasih kontaknya ke Mas Bayu sendiri. Akhirnya kan kita kontak-kontakan. Terus kebetulan waktu itu mau ada Bull Rider ya. Akhirnya kan Belum ada langsung tergabung gitu. Sebenarnya kan kita nggak pernah tahu itu Bull Rider mau ada gini kita nggak pernah Ya. tahu. Cuma kita fokusnya itu waktu itu cari relasi, sponsorship lah ya. Nah, iya. Jadi dan secara tidak sengaja itu waktu itu saya ketemu dengan teman-teman dari R15 Pasuruan ini dan alhamdulillah sempat nyasar ya. nyasar. Waktu pertama ketemu sempat nyasar. Jadi di Warkop itu ada 2 cabang, ternyata mereka datang ke cabang yang satunya dan saya ada di cabang yang satunya itu. Yang kurang ajar siapa itu? Nah, itu Sherlocknya. Itu Google Map-nya yang kurang ajar. Jadi sempat mereka kena prank ya, tapi Prank. alhamdulillah akhirnya nyampe dan waktu itu kita ngobrol-ngobrol sampailah pada kita membentuk suatu payung yang namanya Bull Riders Pasuruan, di mana masih 3 komunitas tadi. Ada R15 Pasuruan, NPL sama Pasifik, dan kebetulan
teman-teman R15 Pasuruan ini yang paling vokal. Jadi dari tiga-tiganya nih yang paling vokal ini teman-teman R15. Vokal apa cerewet ya? Nah, antara vokal sama cerewet beda tipis. Tapi kalau Cuma beda tulisan aja. iya, tapi kalau vokalnya teman-teman ini adalah vokal yang membangun. Jadi dulu sempat nyarankan buat ini mas, buat ini dan alhamdulillah baru keturutan kali ini ya. Jadi baru keturutan kali ini. Kan waktu itu masih mengumpulkan cakra. Ya? Masih mengumpulkan cakra. Jadi waktu Masih dulu, newbie dulu. jadi dulu sering ngobrol-ngobrol kembangil, ngumpul-ngumpul ke Pandaan juga, dan mereka ngasih saran-saran untuk perkembangan kemajuan Bull Riders Pasuruan. Jadi kami dari Bull Riders Pasuruan berterima kasih untuk teman-teman R15 juga karena sudah ikut membantu untuk perkembangan dari Bull Riders Pasuruan. Alhamdulillah. Jadi mungkin Bro Sofi ada yang ditanyakan. Iya. Oh, untuk yang lain jangan kemana-mana, ada hadiah nanti ya. Oke. Banyak banget bos. Di penghujung acara ada banyak hadiah. Jangan kemana-mana. Pertanyaannya gampang-gampang, hadiahnya banyak. Sip. Buat teman-teman yang mau ngirim pertanyaan bisa langsung kirim di komen ya. Jangan lupa tanya yang belum tahu tentang R15 bisa langsung ke ketua tadi, mantan ketuanya. Mantan ketua. Sekretaris. Awamu ilingi mantan toh ae malah. Mungkin ada kenangan terindah dari mantan. Ada. Untuk Mas Bayu, Oke. Apa yang sudah R15 dapat dari Bull Riders? Jujur, ojo goro-goro busol. Yang dapat pertama beban sekali tuh ya. Banyak banget. Kita yaitu tadi kan kita banyak relasi juga, kenal sama klub-klub lain yang belum kita jangkau, istilahnya gitu. Soalnya kita kan terlalu legalis waktu itu. R15 toh ya, tidak ada yang kenal yang Vincent, Pasifik, yang lain-lain. Nah terus kemudian pengalaman yang sebenarnya sih pengalaman yang paling berharga. Kita juga belajar berorganisasi dari klub lain. Nah di Pasuruan ya, Rider. Terus permasalahan yang klub yang ada, kita bisa banyak sharing hal macam-macam kan ya. Ya itu sih cuma pengalamannya. Oke, dari beberapa program yang sudah dijalankan bersama Bull Rider ya, hal-hal apa yang atau sesuatu yang sudah diperoleh oleh ini yang dari program ya? ada perubahan apa juga? Apa sudah ada perubahan untuk teman-teman di internal kalian? Atau untuk kegiatan apa? Atau untuk pembuatan apa? Atau untuk kas? Atau untuk apa? Monggo. Mungkin itu bisa Terus Mas. lanjut. Anda bukan pajangan di sini. Terus silakan. Hal yang diperoleh ya. Hal yang paling mengesankan sih di R15 ya, dari Bull Rider itu pas korban. Soalnya dari awal berdiri R15 di Pasuruan belum pernah korban. Ya, benar. Bangor perasaan ya. Bukan, aku perasaan setiap hari Sabtu. Iya. Setiap hari Sabtu pasti itu. Jadi yang paling berkesan itu program waktu Hari Raya Kurban. Karena Baru pertama kali kurban. Pertama kali seumur hidupnya di R15 CIET Pasuruan. Jadi Soalnya setiap tahun pasti korban perasaan. Kalau ada event, kalau ada event dimarahi member pasti. dimarahin pasti. Bro Sofi, ada pertanyaan? Untuk apa R15 sendiri ya. Ini udah berapa tahun ini berdiri? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Jalan 6. Jalan 6 ya. Untuk yang apa event Anik yang meriah kemarin sempat disupport Bull Rider ya. Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Bersyukur sekali ya. Nggak tekan nggak? Wah, menegangkan sekali. Sempat anu ya, sampai belum corona ya. Belum pernah. Untuk apa? Tahun ini yang nggak ada. Untuk kegiatannya apa? Kan untuk tahun-tahun sebelumnya sangat meriah sekali kan apa? Kegiatan dari R15 untuk yang pandemi sendiri ini menanganinya kan nggak bisa berkumpul-kumpul nih. Motivasi buat teman-teman tetap kegiatan tetap aktif itu gimana? Maksudnya menjalin hubungan biar tetap apa ya?
jadi satu hubungannya itu gimana? Untuk berkomunikasi lah intinya itu bagaimana? Dulu pas pertama kali pandemi itu ya, kita sempat adakan kopdar online dulu. Itu Zoom. Kopdar online Pakai Zoom. aplikasi. Pakai aplikasi. Jadi buat teman-teman mungkin bisa ditiru kopdar online ya. Jadi kita nggak perlu kumpul karena pandemi, bisa lewat Zoom kayak teman-teman R15. Terus bisa dilanjut Mas Heri, kopdar online terus sama kegiatan untuk bakti sosial mungkin. Kalau kegiatan bakti sosial sih kemarin sih pas kita pandemi itu pas puasa ya. Pas puasa kita itu cuma bagi-bagi sembako buat yang orang nggak mampu di jalanan. Terus dilanjutkan buka bersama lah, pasti itu. Yang progres apa bagi-bagi masker itu pernah tersampaikan nggak? Belum. Belum ya? karena sudah tidak ada Tidak ada operasi lagi sekarang. Jadi bagi masker nunggu ada operasi justisi. Biasanya kemarin kita setiap hari Sabtu pas kopdar pasti sebelahnya ada operasi masker, pasti itu. Dan dari kepolisian sendiri sih kemarin menyarankan untuk kita bagi-bagi masker di sana. Sempet sih pernah ngobrol sama Bro Sofi, sempet kita sharing terus. Oke, kita coba. Ternyata sekarang nggak ada operasi lagi. sekarang orangnya berkumpul. Percuma kita cari polisinya di mana nggak tahu juga. Buat teman-teman yang nonton live ini jangan lupa kopinya tetap Kavino. Kavino bosku. Kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya di kolom komentar. Bebas pertanyaannya seputar R15 atau Bull Traders Pasuruan. Jadi mungkin saya mau nanya lagi nih bro. Monggo. Ada ndak hal yang sulit atau perlu perawatan khusus dari motor R15 ini, ada apa ndak? Sebenarnya sih nggak ada sih, nggak ada perawatan khusus. Yang penting kita ganti oli rutin, terus pengecekan rantai juga rutin, ban juga rutin, pasti aman. Nanti pengecekan rutin sih nggak ada yang khusus. Hal yang perlu diperhatikan khusus dari motor R15. Mungkin yang keluaran pertama itu yang agak rawan ya. Dulu sih pengeluaran pertama yang punya F2 nggak salah ya. Yang punya saya. Nah itu di kelemahannya di kiprok. Di kiprok. Nah kalau dari bengkel-bengkel umum nyaranin sih ganti kiprok tiger. Gitu. Kirain ganti motor ya. Bukan. Soalnya dulu kita beli kiprok di dealer itu inden sampai 2 minggu, hampir 1 bulan. 6 bulan bosku. Wahmu kan, dealer kan 2 minggu. Wahmu itu. Iki khususnya mau ngurus sekarang dewe. Tadi kita banyak sih dari Bro Dani punya saya, terus punya Josan, banyak sih yang pakai Tiger sekarang. Dari onderdilnya Tiger. Mungkin dari R15 Pasuruan sendiri ada tips khusus nggak kan? Motor R15 ini kan tergolong motor sport ya. Nah, untuk touring jarak jauh, mungkin jarak yang ditempuh biar nggak capek di jalan tuh tiap berapa jam atau berapa kilometer dulu kita rehat dulu, nanti lanjut lagi tuh. Mungkin ada saran yang bisa disampaikan tiap touring gitu. Itu kondisional sih. Kalau misal kita tergantung kita gasnya kemana. Misal kita gas ke Bali ya, wajib fardu ain itu rest di Utama Raya. Itu wajib itu. Yang kedua, terus bablas lagi. Nah, kalau ke Jogja, kalau ke Jogja waktu itu saya sendiri itu wajib. Ya itu kondisional sih. Mau rest di Jombang, mau di rest di Madiun, Magetan, bisa. Cuma keterlaluan. Oke, ini ada pertanyaan dari YNCI Pasuruan Chapter. Halo YNCI Pasuruan. Halo. Salam kompak selalu untuk teman-teman YNCI. Mau tanya, titik terendah R15 Pasuruan waktu kapan? Wah, titik terendah. Waktu titik terendah ya. Pas pandemi ini. Pas pandemi ini. Soalnya pandemi ini masalah apa? Soalnya orang nggak pernah kopdar, nggak pernah kumpul, terus coba kita awal pertama kali kita buka kopdar lagi kemarin ya. Yang kopdar itu cuma berapa? 5 biji, 5 member. Itu pun kalau ketemu kayak aneh ya? Aneh, udah lama nggak pernah ketemu. Yang gitu. Biasanya 1 minggu 2 kali, minim 1 minggu 1 kali. Dan kemarin mungkin sampai
3 atau 4 bulan. 4 bulan. Ketemu lagi. 4 bulan baru. 4 bulan lebih. Mereka baru ketemu lagi. Jadi titik terendah kalian untuk komunitas R15 Pasuruan itu pada waktu pandemi ini. Dan apa tips yang dilakukan kalian untuk mengembalikan membangun semangat lagi teman-teman dari titik terendah itu tadi? Ya itu kita coba kopdar lagi, terus komunikasi di grup kan biar tidak sepi kan ya, kita terus chemistry-nya biar tetap jalan, biar balik lagi ya. Ya, nah itu kopdar terus sering berinteraksi lah. Kalau kita kopsan, nah kopsan itu ya mungkin salah satu juga jalan sih. Kita kan santai dia ngopi ngobrol, ayo sampai pagi monggo. Ngobrolnya dulu sih sempet sih untuk mengakrabkan member sama orang tua atau orang rumah. Dulu setiap hari Rabu kita kopsan di rumah member bergantian. Dulu pernah sempet gitu. Saya takutnya kan gini, takutnya pandangan orang tua mereka atau keluarga mereka itu ikut klub dikira ikut geng motor. Bukan, kita bukan geng motor, kita komunitas. Tuh, jadi kita sempat kopsan di rumah member gantian per hari Rabu. Oke, jadi ini ada pertanyaan lagi dari Kamil Edi. Oh, ini Pak Edi. Pak Edi. Halo Pak Edi. suhu. Ini salah satu senior di dunia perbikersan, Sangat senior sekali itu. Pandaan dan Pasuruan Raya. Jadi beliaunya tergabung dalam komunitas PMBC Pandaan Mega Pro Community yang kemarin nyampe semifinal turnamen futsal antar klub. Kapan ini touring bareng, Pak? Kapan ini touring bareng katanya Pak Edi nih. Monggo kalau ada waktu. Monggo Pak, diagendakan aja Pak. Mau kapan terserah. Mungkin tahun depan, awal tahun. Sip. Perlu diagendakan. Tulis ndedekan aja Pak, gak usah jauh-jauh. Yang penting kumpul semua, gitu kan Pak? Ya. Ada pertanyaan lagi nih, Bro. Dari C_ball. Cara ngisi jok belakang gimana Mas? Kok punya aku dari awal gak ada yang ngisi. Nah, ini. Itu maksudnya ngisi gimana? Joknya gitu aja. Kamu mau ngisi apa? Mau ngisi mantel atau apa? Ngisi mantel. Pertanyaan Anda. Kasihan. Pertanyaan gak bermoral. Iya, saya baca juga kasihan. Iya, saya tuh iba. Soalnya gini, pasti gak laku-laku dia. Oke, Bro Sofi mungkin ada yang perlu ditambahkan. Ini mau tanya sejarah sih, maksudnya kembali ke awal lagi. Awal pertama kali logo ini terbuat ini inisiatif siapa sih? Logo itu dari R15. Oh, ya. Waktu itu dari Bro Danang, founder juga. Founder juga. Awal kita bentuk waktu yang 8 orang. Sekarang sudah Desain dia. Sudah sekretaris. keluar ya. Awalnya kan kita logonya bukan ada tamainya gini, cuma lingkaran, terus serigala. Di situ hanya Pandaan Personer. Seperti itu. Nah, akhirnya kan kita kenapa milih serigala? Saya juga agak bingung ya. Dia tuh langsung setor logo gambar serigala. Wah, cakep nih. Keren kan ya? Ganas itu. Ganas. Nah, itu kan akhirnya terus perubahan lagi ditambahkan sama tameng ini di waktu kita masuk ke R15 CI. Jadi makin garang lagi. Tamengnya. Oh, itu awal masuk ke CI itu dari siapa? Waktu itu disawani sama R15 CI Malang sama R15 CI Surabaya. Waktu itu. Ini ada pertanyaan lagi nih dari D_John 86. Nah, ini humas eksternalnya pengurus nasional ini. Dari Surabaya. Izin tanya Min, kalau Kopdar 15 CI Pasuruan di mana? Dan kalau mau ikut bergabung harus menghubungi siapa Min? Terima kasih. Langsung DM aja. DM ke Instagramnya Polres Pasuruan. Ke R15 CI ya Pasuruan. Kalau ke Facebook jarang ada yang nongol. Kita aktifnya di Instagram ya. Itu
langsung kopdarannya di depan Kecamatan Padahan. Padahal tiap hari Sabtu Pusat Kota Padahan. Tiap hari Sabtu jam jam 8 8 malam. malam. Jangan malam lagi tuh ya. Oh ya. Coba datang setengah 8, pasti belum ada yang datang. Belum ada. Jam 8 kadang-kadang belum ada. Belum ada. Ini ada pertanyaan keren. Keren. Josan Andy. Ya. Iki sing turu pas nang Bali ya. Nek tutup Bali Loron ya. Kalau orang dolin jadi. Mau tanya Min, apa filosofi dari logo YR15 Pasuruan? ini yang perlu nih, soalnya dari logo ini kan melambangkan kepribadiannya komunitas gitu. Betul. Mungkin Ketum bisa menjelaskan ya. Filosofi sangat dalam lagi nih. Anda Bang. Serigala itu adalah hewan yang melambangkan hewan yang hebat dan solid. Diharapkan YR15 CIR Pasuruan akan selalu hebat dan solid. Untuk lingkaran putih, lingkaran melambangkan sistem yang tak berujung dan putih melambangkan kesucian. Untuk perisai melambangkan pelindung. Diharapkan YR15 CIR Pasuruan selalu menjunjung tinggi safety rating dalam setiap kegiatan. Dan untuk yang terakhir, warna hitam, biru, dan merah melambangkan 3 warna dasar motor R15. Istimewa sekali. Itu ya. Jarang-jarang loh, temen jarang-jarang. Dalam banget. Mas Yo mau coba ini. Kapal Jadi kan kawan itu bisa. dari apa isi filosofi kan ada yang dimaksud safety rating ya. Iya. Jadi mungkin dari teman-teman R15 Pasuruan ini ada operasi khusus buat member untuk safety rating. Mungkin pas Kopdar cek SIM atau cek Kalau itu STNK. cek SIM sama cek apa? Cek SIM Iya. sama STNK enggak kita ada. Tapi kalau Cuman di safety-nya motornya mereka, kelengkapan motornya. kelengkapan motor sama kelengkapan badan mungkin enggak. Kalau Spion nggak pakai, gitu ya? nggak pakai sepatu atau nggak pakai helm kita push up. Oh, jadi Kalau untuk spion kita tanyain dulu kenapa nggak pakai spion, alasannya kenapa, minggu depan harus ada. itu ada dendanya? Enggak. Enggak ada, cuma hukuman fisik. Fisik. Jadi salah satu filosofi yang sangat saya rasa keren ya. Jadi lingkaran adalah satu Lambang kesucian. satu Sistem yang bentuk- tidak berujung. yang tidak berujung. Jadi harapannya mereka juga ya 15 Pasuruan ini tidak ada ujungnya. Jadi walaupun sampai mereka nanti ada penerus-penerusnya, mereka berharap tetap eksisnya 15 Pasuruan. Juga warna merah, biru dan hitam yang melambangkan merah itu berani dan biru itu yang sangat Kalem ya. kalem ya, pecinta mungkin. Pecinta. Nggak hitam. Bukan buaya tapi. Hitam itu apa hitam? Hitam berani. Hitam itu lebih kalau saya ya, kalau saya hitam itu lebih ke arah misterius. Jadi dalam artian misterius itu seperti ini. Saya nggak bisa nebak isi dalamnya Nggak bisa. komunitas kalian. Betul. Jadi Anda sangat hebat sekali. nah, jadi kan akhirnya kan saya lebih tertarik ke komunitas kalian. Aku kok gak iso apa ya, delok komunitas iki akhirnya gabungan ya kan, karena mereka yang sangat ingin tahu dari dalam komunitasnya itu. Lalu mungkin Bro Sofi ada yang ditambahkan sebelum kita sampai di penghujung acara? Jadi buat teman-teman yang nonton live IG kali ini, kalau ingin gabung ke R15 bisa langsung menghubungi Bro Dani dan Bro Heri, bisa langsung DM ke IG-nya. Ya apa? YR15. YR_pas. Pas. Nggak lebih, nggak Pas. kurang, pas. Jangan Pasuruan ya, kalau udah yang Pasuruan ditutup udah. Oh, yang Pasuruan itu. Ditutup. Itu kalau ada orang ngetok itu dibuka. Dibukain dulu. Oh, dibuka. Pasti. Mungkin Apalagi yang ngetok cewek pasti. Oh iya. Mantap. Bisa langsung apa? Wih, ini YNCI Pasuruan chapter. Filosofi lambang Bull Raiders Pasuruan Mas Bay. Oke. Ini orangnya di sini. Saya suka. Jadi gini, filosofinya logo Bull Raiders Pasuruan itu kayak gini. Bull Raiders Pasuruan itu kan kumpulan komunitas motor khusus tipe motor yang motor laki 150 cc. Jadi waktu itu kita dari pusat ada satu challenge
di mana masing-masing komunitas motor ini mendesain logo untuk jadi perwakilan masing-masing kota. Kebetulan ada 6 peserta waktu itu. Ada YR15 CIET Pasuruan itu sendiri, ada Bison Independent Pasuruan, ada Pacific, lalu ada NPL, ada YVCI US sama CCI Pasuruan. Ada 6 komunitas, semua masing-masing setor satu-satu logo, dan kebetulan yang terpilih itu adalah logo dari komunitas YVCI US Pasuruan. Nah, untuk filosofinya itu saya belum diceritain ya, cuman Awang-awang aja. cuman saya menerka-nerka saja. Jadi Awas salah ngomong lo ya. karena kita Awas salah ngomong lo. awas Awas salah ngomong lo ya. Ya sepurane. Jadi ini tetap kita dengan kebanggaan Kota Pasuruan atau Pasuruan itu sendiri. Lalu di sini ada Elang ya? ini lebih ke elang apa Raja Wali nih? Raja Wali. Ini elang ya. Ini dari logo maskotnya LA Ball ya? Elang itu lebih ke gagah. Jadi satu hewan yang melambangkan kegagahan. Juga waktu itu salah satu sponsornya LA Ball juga ada burung elangnya. Jadi mungkin ini inspirasi dari satu lambang yang lebih memperlihatkan kebesaran, kegagahan, dan juga ketenaran. Siapa sih yang nggak ngerti burung elang seperti itu? Lalu di sini ada 2 piston yang melambangkan kita komunitas motor, tetap menjunjung salah satu komponen yang ada di motor. Lalu Ranger ya? ya betul. Lalu di bawah juga tetap memberi tulisan Bull Riders Pasuruan. Jadi mungkin itu yang bisa saya telaah. Untuk lebih tepatnya bisa ditanyakan ke teman-teman YVC US sendiri, karena kebetulan logo mereka yang terpilih dari Pasuruan dan masih belum rezeki, masih belum lolos untuk ke babak berikutnya, tidak apa-apa. Tapi ini adalah satu apresiasi dari kami. Mereka yang logonya terpilih maka akan jadi logo official untuk Bull Riders Pasuruan. Jadi seperti itu ceritanya kenapa bisa ada logo seperti ini dan the spirit of brotherhood, karena kita tetap menjunjung tinggi kebersamaan. Entah itu apa motor kalian, entah itu apa tipe motor kalian, berapapun cc kalian, kita lebih ke rasa solidaritas dan kebersamaan. Mantul. Gitu. Aplaus. Jadi kita lebih enaknya door prize dulu ini ya, oke? Biar gak tegang. Door prize. Surprise apa dulu ini? Ada pertanyaan lagi kayaknya. Door prize. Oke. Ada satu paket dari Kavino dan juga dari teman-teman R15 CIET Pasuruan. Ini Kavino yang mana ini? Ada Kavino itu ada 3, ada 4 ya? Ada 4. Hazelnut, Mocha, Classic sama Ball Rider. Keren nih. Kayak gimana itu? Oke. Satu pertanyaan penting atau simple. Sebutkan nama dari Ketua YR15 CIET Pasuruan sebelum Bro Heri. Wah. Mantap. Ayo. Ini dapat apa hadiahnya nih? Satu paket dari Kavino dan dari R15 CIET Pasuruan. Udah enggak usah diambil, itu buat pajangan. Dari sini ini. Cipul US Bro Dani. Oke, betul. Dapat satu paket eksklusif dari Kavino dan juga satu hadiah dari YR15 CIET Pasuruan. Mas kunci eksklusif. Keren ini bro, ini keren. Sumpah. Aku duwe kok. Masih pedaku beat iku aku gantunganku R15 cek ketok kereng ditekek ngene. Padahal Honda. Karena cuma di Joko ya. Iya, Honda tulisannya R15. Oke, mungkin ada satu lagi ya pertanyaan sebelum Ini dapat apa ini? tetap dari Kavino, paket eksklusif dari Kavino dan juga dari R15 CIET Pasuruan.
Mungkin Bro Sofi bisa ngasih pertanyaan atau Oh ya, dari yang tuan rumah aja dulu. yang ngasih hadiah ini mau Mungkin dari teman-teman biar lebih kenal lagi ya. Terus mama ya. Mojo. Nanti ditunggu pertanyaannya, masih mikir ya. rundingan. Siapkan jawaban yang tepat untuk mendapatkan hadiah eksklusif dari Kapino dan YR15 Pasuruan. Kalau teman-teman nyimak dari awal sih gampang kok pertanyaannya. Kapan YR15 CIET Pasuruan berdiri? Tanggal, bulan dan tahun. Oke, harus lengkap. Harus lengkap. Tanggal, bulan dan tahun. Dan jam ya. Jamnya nggak usah, jangan dong. Berdirinya YR15 CIET Pasuruan. Tak kasih bocoran. Wis jalan 6 tahun ya. Enak toh? Mau 6 tahun. Nanti berdiri tok deh main 6 tahun. Kalau Antara kesel ambil enggak. Kapan berdirinya Oh ini. YR15 CIET Pasuruan? Pak Tri. Wah, oke, masuk. Maret 2015. Oke. Selamat. Satu paket dari Kapino dan dari teman-teman R15 R Pasuruan. YNCI Pasuruan chapter sebenarnya benar tapi jawabnya telat. Mungkin paketannya ya. Masuknya agak lama. Jadi telat sedikit nih sama Bro Vergan ini. Jam malam betul. Oke bro, sebelum kita selesai acara kali ini, satu pertanyaan untuk kalian. Apa harapan kalian di 2021 untuk komunitas kalian sendiri dan untuk Bull Riders Pasuruan? Untuk ya 15 Pasuruan sendiri, harapan saya sih ya kita tetap solid, guyup, rukun, ya terus jalin komunikasi, itu aja sih. Terus untuk event-event internal sendiri ya di RMBCI semoga bisa terlaksana. Amin. Dan untuk Bull Rider semoga kita bisa tetap jalin komunikasi juga, itu yang penting kan ya. Amin, betul. Dan selalu bisa kasih masukan buat kita sendiri dan kita buat Bull Rider sendiri. Gitu aja sih. Terima kasih. Udah, Bro Heri ada tambahan mungkin? Nggak ada, cukup. Nah, ada cukup ya. Oke. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti orasi dari awal sampai akhir bersama YR15 CIET Pasuruan. Terima kasih Bro Dani, Bro Heri atas kedatangannya. Semoga teman-teman R15 CIET Pasuruan semakin solid, semakin kompak dan semakin berkembang untuk komunitasnya dan tidak ada yang namanya kita tidak bersaudara. Karena sejatinya semua klub motor itu adalah the spirit of brotherhood. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah nonton live kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bikers. Salam bikers. Salam olahraga. Kita ngomong teman artinya apa? Ono alasan di channel. Mau dane gawe apa gawe blog terus takoni artinya apa?